Dalam nama Tuhan Yesus kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan berjudul Sungai Yordan atau Sungai-sungai Damsik. Sungai Yordan atau Sungai-sungai Damsik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema tahun baru kita yang baru kita lewatin beberapa hari yang lalu kita punya satu tema yaitu New POV atau sudut pandang yang baru. Memang tidak mudah untuk merubah sudut pandang seseorang. Ini kita harus akuin. Sudut pandang seseorang itu kalau sudah terbentuk sekian lama, apalagi dari muda, dia mempunyai sudut pandang tertentu, untuk merubahnya itu nggak gampang. Dengan sekali mendengarkan firman Tuhan bisa berubah sudut pandang seseorang itu, itu keajaiban Tuhan lah Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau Roh Tuhan tidak bekerja, itu sungguh sangat lama dan kita harus mendengarkan itu dengan berulang-ulang. Pagi hari ini kita akan coba belajar satu sudut pandang yang mungkin kita tanpa sadar kita keliru. Dan kekeliruan itu gereja harus benerin. Bagaimana gereja benerinnya? Salah satunya dari mimbar ini. Dari mimbar ini kita membenarkan sudut pandang kita semua. Bukan berarti Bapak Ibu yang di bawah keliru, saya benar. Bisa jadi saya juga keliru. Saya sudut pandang saya keliru. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini untuk membenarkan sudut pandang kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 hingga 12. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 hingga 12. Dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu cerita yang mungkin kita sering kali dengar apalagi kalau sebagai guru sekolah Sabat. Tentu cerita Naaman ini tidak asing lagi. Jadi Naaman adalah panglima Raja Aram, orang Syria. Panglima Raja Aram yang dengan berkat Tuhan, Alkitab jelas tulis dengan berkat Tuhan, Naaman ini bisa menang di setiap peperangannya. Tapi Alkitab catat, ia sakit kusta. Dan ketika ia sakit kusta, ia tahu bahwa hidupnya itu akan berakhir. Kusta pada zaman itu adalah penyakit yang mematikan. Menular, mematikan. Dan Naaman tahu waktunya nggak lama. Tapi Tuhan mengatur begitu rupa. Naaman menangkap seorang gadis ketika ia berhasil menaklukkan kota itu. Orang Aram berhasil menaklukkan kota itu. Gadis itu dibawa dan menjadi budak di rumahnya. Dan kita yakin Naaman adalah seorang tuan yang baik.
Karena dia tuan yang baik, budaknya ini, budak Israel, gadis Israel ini memberitahukan kepada tuannya, "Tuan, kalau Tuan mau sembuh, pergilah ke Israel. Ada seorang nabi yang di sana. Ia bisa menyembuhkan penyakit Tuan." Ini sekilas cerita. Lalu pergilah Naaman, minta izin sama raja dan dia membawa begitu banyak persembahan. Tetapi sampai di sana ia kecewa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa nabi itu akan keluar dan akan menggerak-gerakkan tangannya pada penyakit itu dan ia menjadi sembuh. Tapi nabi ini malah menyuruh bujangnya, kemungkinan Gehazi, Gehazi untuk pergi menyampaikan pesan itu. Padahal Naaman sudah berdiri di rumah, di depan rumah Elisa. Tapi Elisa malah pergi menyuruh bujangnya menyampaikan pesan. "Mandilah 7 kali di sungai Yordan dan engkau akan menjadi tahir." Naaman marah dan dia berpikir, "Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik itu lebih bersih? Dan saya bisa mandi di sana dan menjadi tahir." Nah, ini adalah satu poin pada sahabat pagi ini. Naaman punya berpikiran, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik itu lebih bersih? Dan saya bisa mandi di sana dan menjadi tahir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya di Israel sungai itu enggak cuma sungai Yordan. Ada beberapa sungai di Israel. Tetapi Elisa dengan jelas mengatakan, "Mandilah di sungai Yordan." Bukan di sungai yang lain di Israel. Kalau kita buka di Alkitab, ada beberapa sungai di Israel pada saat itu. Tetapi Elisa dengan jelas, "Mandilah di sungai Yordan." Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita pada hari ini juga punya pemikiran seperti Naaman. Kenapa sih kita harus mandi di sungai Yordan? Bukan di Abana dan Parpar atau di sungai Israel yang lain. Bapak Ibu, kadangkala kita seperti Naaman, kita melihat satu hal itu hanya esensinya aja Begini, mandi Dalam pikiran Naaman, saya bisa mandi di mana aja. Mandi di sungai Yordan ataupun mandi di sungai-sungai yang lain. Dan di sungai-sungai yang lain itu saya bisa sembuh. Sama. Hari ini kita mungkin berpikiran kenapa kita harus di gereja Yesus Sejati? Kenapa gak di tempat lain itu sama? Bahkan kita mungkin punya pemikiran seperti Naaman. Abana dan Parpar itu lebih bersih, lebih bagus sungainya. Kita mungkin berpikir pada hari ini, di luar itu mungkin ada yang lebih baik daripada kita. Kenapa saya tidak di luar sana memuji Tuhan, beribadah? Bukankah sama aja? Sama kan? Kita kadang punya pemikiran seperti Naaman Apa sih bedanya kita dengan yang lain? Mereka sama-sama memuji Tuhan, mereka sama-sama beribadah, mereka sama-sama berdoa. Kadang-kala kita punya pemikiran seperti Naaman ini, bahwa di sungai mana saja sama. Tetapi kita lihat Elisa
memberitahukan kepada Naaman, ia harus mandi di sungai Yordan. Apakah mandi di sungai Yordan itu yang menyembuhkan? Ya, kalau kita berpikir mandi itu yang menyembuhkan, maka kita mandi di mana saja itu akan sama, ya. Ini saya mengajak Bapak Ibu berpikir ya. Kalau kita berpikir mandi itu yang menyembuhkan, maka kita mandi di mana saja itu akan sama, sembuh. Ya. Sama hari ini. Kalau kita berpikir dimanapun saya berdoa, dimanapun saya memuji Tuhan itu sama, maka kita akan berpikir di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Ya. Bukan berarti di rumah ya. Saya bercerita nih di tempat ibadah yang lain ya. Kita berpikir sama aja ya kita beribadah di tempat yang lain, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Bukankah Tuhan itu roh? Dia ada di mana saja, dia akan mendengar. Nah, kalau kita punya sudut pandang seperti itu, Bapak Ibu saya yakin, ya, Sabtu di sini, Minggu di tempat lain, ya. Bapak Ibu paham ya maksud saya? Sabtu di sini, Minggu di tempat lain. Karena apa? Kita berpikir sama aja. Kita hari ini memuji Tuhan, kita hari ini mendengarkan firman, kita hari ini berdoa. Apa bedanya kita dengan Naaman berpikir? Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita punya pemikiran seperti itu, kita akan berpikir dimanapun kita mandi sama saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya bahwa Tuhan memberikan satu pedoman ya, di dalam Alkitab ya, dan pedoman itu sudah lengkap sebenarnya untuk kita itu selamat. Mari kita renungkan. Kalau Naaman harus mandi 7 kali baru ia sembuh, ya. Apalagi kita harus berpikir begini, demi kesembuhan Naaman itu harus melakukan semuanya itu dengan benar. Ya. Anggaplah ya, Naaman mandi 7 kali, tapi di Abana atau Parpar, sungai-sungai Damsik, ia sembuh. Saya yakin dia nggak akan sembuh. Atau Naaman mandi 7 kali, tapi di sungai Kison, ya, atau sungai di Israel yang lain, ya, Arnon, ya, ada sungai Arnon, ya. Saya ingat pabrik roti, ya, pabrik roti itu dia bikin mereknya itu merek-merek sungai di Israel ya. Wah, saya bilang nih hebat juga ya. Di Arnon ya, kita mandi 7 kali, sembuh? Gak akan sembuh Naaman, saya yakin. Atau Naaman mandi di sungai Yordan. Ya, ini saya ngajak Bapak Ibu berpikir ya, renungkan. Naaman mandi di sungai Yordan, udah mandi nih, tapi sekali sembuh? Gak akan sembuh. 6 kali sembuh? Saya yakin gak akan sembuh. Bahkan Naaman mandi sekali, 2 kali, sampai ke 6 kali, kustanya itu gak berkurang sedikit pun. Saya yakin. Kenapa? Kalau Naaman mandi sampai ke 6 dan kustanya itu berkurang, ada perubahan, saya yakin Naaman akan stop. Dia gak akan mandi sampai ke 7. Kenapa? Karena dia merasa ada perubahan, ada kesembuhan. Ya. Dalam pikiran Naaman, kusta itu sembuh secara perlahan. Ya. Dia gak pernah bayangin kustanya itu sembuh hilang. Gak pernah. Ya. Jadi Naaman demi kesembuhannya, ia harus kerjakan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Demi kesembuhan. Apalagi hari ini ada yang lebih berharga daripada kesembuhan kita. Yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Orang sakit sembuh
ia akan sakit lagi ya. Kita berbicara tentang orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang disembuhkan oleh orang-orang nabi-nabi yang lain. Apakah ketika mereka disembuhkan lalu gak pernah sakit-sakit lagi? Gak usah jauh-jauh deh, Lazarus ya. Lazarus 4 hari mati, bangkit. Dia gak mati-mati. Abadi. Matilah ya. Akhirnya mati juga. Kita sembuh, tapi kita bakalan sakit lagi. Tapi untuk keselamatan jiwa kita, kita kalau selamat ya akan selamat. Nah, kalau keselamatan itu lebih penting, tentunya Tuhan gak mungkin perintah itu dia gonta-ganti. Kita harus renungkan ya. Kalau keselamatan aja itu begitu penting, Tuhan tuh gak mungkin gonta-ganti perintahnya. Oh zaman dulu perintahnya begini, zaman sekarang perintahnya berubah. Oh baptisan dulu di sungai, ya karena dulu sungai itu bersih, gak ada kotoran, ya mungkin kita berpikir begitu. Lalu sekarang ya karena sungai itu kotor, banyak pencemaran, ya kita gantilah. Kalau Tuhan kita nggak bisa melihat jauh ke depan dan dia terhalang oleh ruang dan waktu, ngapain kita percaya kepada Tuhan seperti itu? Tuhan nggak tahu apa yang terjadi akan datang, dia nggak bisa lihat. Ngapain kita percaya? Mending kita nggak usah percaya Tuhan lah. Tapi karena kita percaya Tuhan kita itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu, dia tahu. Apa yang dia perintahkan kepada kita, itu bisa kita lakukan. Sakramen-sakramen kita lakukan. Ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah tahu. Apa yang menyembuhkan Naaman. Ya. Naaman bisa sembuh karena ia melakukan perintah daripada Nabi Elisa. Ia lakukan. Karena ia lakukan maka ia bisa sembuh. Bapak Ibu, kalau Naaman hari itu tahu bahwa seluruh Israel belum pernah ada yang disembuhkan kustanya. Alkitab catat ya. Hanya Naaman. Yang kita lihat. Lukas pasal 4 ayat 27. Ini kita bayangin ya. Saya ngajak Bapak Ibu merenungkan satu hal. Lukas pasal 4 ayat 27. Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya, Bapak Ibu renungkan. Zaman Elisa banyak orang-orang kusta di Israel. Tapi nggak ada satupun orang kusta yang disembuhkan oleh Elisa. Kecuali Naaman. Bangsa lain lagi. Ini kita renungin ya. Apakah orang-orang kusta itu nggak tahu Elisa? Saya yakin tahu. Elisa luar biasa. Banyak mujizat yang dilakukan. Apakah nggak ada orang kusta yang datang kepada Nabi Elisa untuk minta disembuhin? Kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentu datang ya, mohon kepada Elisa. Nabi, tolong sembuhkan kusta kami. Tapi Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Enggak ada satu orang pun orang kusta itu disembuhkan. Kecuali Naaman. Naaman
kalau tahu hal ini, wah, dia akan sangat bersyukur ya. Waduh, luar biasa banget ya. Saya ini bukan orang yang menyembah Tuhan Allah, tapi saya diberikan kesembuhan. Waduh ya. Ini satu hal yang luar biasa. Sama hari ini, kita tuh bukan bangsa pilihan Tuhan. Kita ini bukan keturunan Israel secara jasmani. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita kesempatan untuk menerima firman-Nya. Kita berpikir ya, menerima firman-Nya. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau pada saat itu banyak orang kusta yang datang, termasuk Naaman, dan Elisa bilang ya, mandilah kalian di sungai Yordan 7 kali kalian akan sembuh. Mereka akan mandi. Mereka akan mandi semua ya. Orang-orang kusta itu akan mandi di sungai Yordan. Dan mereka akan menjadi tahir. Tapi firman itu hanya disampaikan kepada Naaman. Ya. Sama hari ini. Saya mau menggugah atau membawa Bapak Ibu saudara-saudari berpikir betapa bersyukurnya kita pada hari ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Kita dipercayakan, kita seperti Naaman yang dikasih perintah. Ya. Dan perintah itu kalau kita lakukan, kita akan selamat. Bapak Ibu renungkan, betapa kita beruntungnya, sama seperti Naaman. Ia ketika tahu, ya, mungkin Naaman gak tahu ya, bahwa orang kusta banyak tuh cuman dia yang disembuhin. Entahlah suatu hari kalau dia tahu, tapi Alkitab gak pernah catat. Ya. Di kitab Perjanjian Lama pun gak pernah dibahas hal ini. Hanya Tuhan Yesus yang ngomong. Artinya hal itu mereka gak sadarin nih. Naaman sendiri mungkin gak tahu. Sama pada hari ini, kita mungkin punya pandangan. Biasalah kita hari ini, kita kebetulan ya. Sekali lagi di dunia ini gak ada kebetulan. Kalau kita hari ini bisa hadir, bisa dibaptis di gereja Yesus Jati, bisa mendengarkan perintah daripada Tuhan untuk kita selamat. Kita harusnya bersyukur. Tetapi kembali kepada kita ya, sama seperti Naaman, kembali. Apakah kita mau melakukannya atau enggak? Ya, Naaman dengerin, dia akan sembuh, tapi dia nggak mau. Awalnya dia nggak mau ya. Apain saya lakukan? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik itu lebih bagus? Kalau kita berpikir hari ini, ngapain saya beribadah di gereja ini? Bukankah di tempat lain, nih ya, di tempat lain itu lebih baik. Ini kebetulan aja ya, gereja kita kebetulan mungkin saat ini di Banjarmasin terbaik. Ya, kita boleh ngomong begitu. Tapi beberapa tahun kemudian, saya sudah dengar ya, ada beberapa gereja, denominasi gereja lain itu akan bangun gereja yang wah, luar biasa. Ya, bagi saya itu luar biasa. Anggarannya wah, jumbo, ya. Nggak bertingkat-tingkat. Kita bertingkat-tingkat ya. Mereka nggak bertingkat-tingkat. Bapak Ibu boleh bayangin. Mereka lebih baik. Gedung gereja lebih baik. Mungkin di sana mereka lebih kasih, ya. Seringkali kita mendengungkan orang gereja kita tuh nggak, ya karena ini kita tahun baru ya, kita mesti berpikir ya begini ya. Kadang-kadang kita berpikir orang gereja kita ini tidak ada kasih. Ya.
Makanya orang-orang pergi ke tempat di mana dia merasa di tempat itu orang-orang penuh kasih. Kadang-kadang kita harus berpikir seperti ini. Ada sudut pandang yang keliru. Kita mungkin salah lihat. Kita mungkin hanya melihat orang-orang tertentu yang tidak ada kasih. Tapi kita lupa ada orang-orang lain di sekitar kita yang orang-orang itu penuh kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan memberikan satu kesaksian ya. Ada tahun depan Majelis Pusat itu punya rencana untuk bukan Majelis Pusat sebenarnya, Gereja Sunter. Gereja Sunter itu punya niatan ya untuk membangun gereja gedung itu setingkat dengan Majelis Pusat, gedung di sebelahnya. Dan mereka punya cita-cita, angan-angan bahwa gedung gereja itu akan punya level seperti level kita nonton orkes, ya, pertunjukan. Jadi ruangan itu benar-benar akustiknya bagus. Ya, itu adalah satu impian orang-orang gereja, ya, bahwa mereka tuh pengen punya gedung yang punya kualitas baik. Nah, tapi lahan gereja tuh kan kita tahu ya, Sunter tuh lahan gerejanya kecil. Lalu apa yang terjadi? Ya, ada jemaat beli rumah yang di belakang itu. Dia beli, nilainya ya Bapak Ibu boleh perkirakan lah ya. Nilai rumah di Sunter itu berapa M ya, bukan berapa ratus juta lagi. Berapa, nilainya itu sebenarnya berapa belas M ya. Jemaat itu beli dan dia persembahkan kepada gereja. Ternyata di gereja kita tuh ada orang-orang yang penuh kasih. Tapi kita kadang sudut pandang kita hanya melihat segelintir orang yang ya memang mohon maaf, mungkin mereka tuh tidak ada kasih. Tapi karena orang-orang seperti itu, akhirnya kita bisa keluar, ya, berpindah. Dan celakanya kita menganggap sungai-sungai Damsyik itu lebih bagus. Bukankah sama aja? Nah ini ya, kita harus berpikir berbeda nih. 2025. Jangan kita pernah berpikir semua sungai itu sama. Ya, semua sungai itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau kita kerucutkan begini. Bapak Ibu, kita kadang berpikir semua gereja itu sama. Ya. Tapi suatu hari anak kita bilang sama kita, ya, ibu, ya, atau bapaknya, ya, orang tuanya, dia bilang, "Pak, Mah, saya mau kasih tahu ya, Mama dan Papa ini sama aja dengan orang tua yang lain, dan Papa Mama ini bisa digantiin dengan orang tua yang lain." Pernah kita ketemu ada anak kita ngomong begitu, Mama ini sama aja dengan orang tua yang lain. Karena sama, saya bisa ganti. Kalau ada anak kita ngomong seperti itu kepada kita, gimana perasaan kita? Ya, kita akan sakit hati ya. Anak kita nganggap kita itu tuh sama dengan orang tua yang lain. Dan bisa digantiin. Ya, saya ngajak Bapak Ibu berpikir. Orang tua kita aja kita gak bisa bilang sama. Ya, gak bisa digantiin. Sama. Gereja yang melahirkan kita. Gereja ini ibu kita ya. Secara rohani.
Gereja yang melahirkan kita secara rohani, kita bisa bilang ya sama ibu rohani kita, mama nih kayaknya tidak lebih baik daripada mama-mama yang di sebelah itu tuh. Gimana perasaan kita ya? Bapak Ibu mau kalau anaknya ngomong seperti itu? Tentu enggak ya. Kenapa? Karena kita tuh berbeda. Kita tuh enggak akan bisa digantiin karena kita yang melahirkan dan membesarkan. Ya, paham ya di sini? Sama gereja juga seperti itu. Kita dibaptis di mana, dibesarkan di mana, dikasih air susunya di mana. Tapi kita dengan gampang bilang ya, mama kita ya, ini tidak lebih baik dari mama-mama yang di luar sana. Waduh, kita harus rubah cara berpikir kita. Hati-hati. Kalau cara berpikir kita keliru, kita akan sulit untuk bisa kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan lihat ya. Ayub bilang sesuatu kepada kita. Ayub pasal 23 ayat 13. Ayub pasal 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ya. Ayub mendapatkan hikmat. Dia bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Tuhan itu bukan hari ini kedelai, besok tempe. Ya. Tuhan kita nggak kayak gitu ya. Hari ini kedelai, besok jadi tempe. Wah, enggak. Tuhan kasih perintah, itu nggak akan pernah berubah. Nggak akan ada yang namanya dispensasi. Nggak akan ada yang namanya toleransi. Nggak akan ada. Kalau kita berpikir Tuhan itu penuh kasih, akan mentoleransi, ya udah. Naaman gak usah berendam 7 kali. Rendaman pertama kedua tuh dia udah sembuh. Ya. Tapi dia harus mandi 7 kali. Ya ini ya, kita menarik. Apakah mandi 7 kali ini sabunan? Wah ya. Sekali mandi, habis itu sabunan lagi. Wah saya juga berpikir begitu ya. Jangan Bapak Ibu berpikir, zaman dulu ada sabun gak? Ada Bapak Ibu, ya sabun udah ada. Tapi gak seperti sekarang ya. Dulu sabun tuh udah ditemukan. Ya. Tapi nggak seperti sekarang. Ya. Apakah Naaman mandi seribet itu sebanyak 7 kali? Bisa iya, bisa enggak. Kita nggak tahu ya. Atau Naaman cuman berendam aja ya. Nyelam, berdiri. Kalau itu wah. Ya itu lebih mudah lah ya. Daripada dia harus mandi-mandi, selesai. Berendam, berdiri, lalu mandi lagi. Wah. Kayak apa gitu ya 7 kali mandi. Bapak Ibu cobalah sekali-sekali mandi sehari 7 kali di rumah ya. Seperti apa ribetnya. Tapi mari kita renungkan. Kita hari ini pikirkan. Ya. Untuk kesehatan manusia tuh mau melakukan apa saja. Ini kita garis bawahin ya. Untuk sehat manusia tuh mau melakukan apa saja. Minum ini, lakukan ini, ya. Minum suplemen, apalagi kalau sudah sakit ya, mau sembuh, wah. Ke puncak gunung pun didatengin. Kalau bisa sembuh. Itu. Tapi kita ini aneh ya. Untuk selamat, kita ini ya ini dia ya, karena mungkin itu tadi. Bapak Ibu dan saya mungkin sama lah ya, kita punya sudut pandang, kita masih ada waktu, kita masih dikasih kesempatan ya. Dan ya kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini di tahun 2025
kita masih bisa beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan lihat ya, ada satu firman Tuhan yang memberikan kepada kita satu pandangan yang baik kepada kita. Kita lihat Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel satu janji. Ya, bahwa jikalau bangsa Israel itu mendengarkan sungguh-sungguh. Nah ini ya, kadangkala ya kemarin kita sudah dengarkan. Ya, tadi malam juga kita dengarkan. Kadangkala kita ini badannya aja yang di sini. Tapi jiwa kita tuh dan pikiran kita tuh kemana-mana. Jadi untuk apa kita datang beribadah? Ya. Sebenarnya untuk apa? Jawabannya supaya kita jangan dibesuk. Ya, kita terus terang ya. Supaya kita jangan dibesuk. Kalau kita nggak datang kita dibesuk. Dan terus terang saya termasuk orang yang tidak suka dibesuk. Ya. Karena orang akan datang ke rumah kita, ke toilet rumah kita, ya. Lalu lihat-lihat apa yang dipajang di rumah kita. Wah, bagi saya itu saya nggak begitu suka ya, terus terang. Jadi saya akan berusaha, beribadah supaya jangan dibesuk. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, cilaka kita. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita dengarkan itu kita tidak akan simpan dan renungkan dalam hati. Kita hanya anggap ini sebagai kewajiban. Ya tadi ya pendeta bilang tadi malam ya ini ya kita harus ulang-ulang. Karena kita memang harus merubah sudut pandang kita. Kebaktian itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Sama seperti makan. Makan itu kewajiban? Bukan. Makan itu kebutuhan kita. Supaya apa? Kita hidup. Atau napas. Napas itu kewajiban. Kalau hari ini napas kewajiban, ya mungkin sudah banyak di antara kita pada hari ini yang udah nggak ada. Tapi napas itu kebutuhan kita. Makanya kita harus bernapas. Ya, bahkan kita harus menikmatin. Ya ini ada satu pandangan ya. Kita tuh sebenarnya harus menikmatin setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Sehingga itu menjadi satu hal yang berarti. Wah, ini ada orang ngajarin seperti itu. Ini tapi di luaran ya. Tapi ini satu hal yang berarti ya. Itu apa? Kadang-kala kita bernafas tuh kayak otomatis ya. Kita nggak pernah kita itu menikmatin atau juga merasakan prosesnya. Sehingga udah tahu-tahu kita udah bernapas udah sekian ratus kali dalam sehari. Yang kita gak pernah hitung. Tapi kalau kita menikmatin dan kita merasakan. Oh ternyata kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hari ini bisa bernafas dengan baik. Sama ketika kita beribadah. Dan kita merasakan ibadah itu adalah satu kebutuhan kita. Selama kita diberikan kesehatan, kita bisa jalan, kita masih sehat, kita jalanin dengan baik. Akan tiba waktunya ya. Kita katakan segala sesuatu itu ada waktunya ya. Akan tiba waktunya ketika kita ingin datang pun kita nggak akan bisa.
Ketika kita ingin mendengar pun, kita nggak akan mampu untuk mendengar dan melihat. Kenapa? Umur Bapak Ibu. Umur kita melihat makin buram, mendengar makin salah, keliru ya. Ngomongnya A, dengarnya B Salah nggak? Nggak salah ya. Faktor U. Ingin kita datang beribadah, tapi apa? Jalan ke toilet aja sulit, apalagi kita beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita manfaatkan waktu kita di 2025 ini. Ketika kita masih sehat, gunakan dengan baik. Kita harus rubah sudut pandang kita. Jangan kita berpikir masih ada minggu depan. Ini pemikiran yang keliru. Kalau kita selalu berpikir masih ada hari esok, masih ada minggu depan. Tenanglah, minggu depan kita masih bisa ibadah. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, ya yang kita sudah jalanin ya tahun-tahun yang lalu seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, jangan-jangan ini ibadah saya yang terakhir ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan ya saya sendiri juga mesti punya konsep berpikir seperti itu. Jangan-jangan ini ibadah saya yang terakhir. Kalau ini ibadah saya yang terakhir, saya akan beribadah itu dengan sungguh-sungguh. Saya nggak akan terdistraksi atau teralihkan konsentrasi saya dengan yang ini ya. Ini aduh ya. Ini penyakit abad ini. Sekarang penyakit kita tuh ini. Kita gampang teralihkan dengan gadget kita. Ya. Tapi bayangin, kalau kita tahu hari ini ibadah kita yang terakhir, saya yakin Bapak Ibu hari ini tidak akan pernah ngobrol di belakang, melihat gadgetnya macam-macam, dan akan konsentrasi dengan baik. Karena apa? Ini terakhir. Jangan-jangan saya habis ini nggak bisa ibadah lagi. Tapi karena kita selalu berpikir, tenang ya masih ada minggu depan. Nah ya, karena kita berpikir seperti itu, ya udahlah kita jalanin sembarangan. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan. Ubahlah sudut pandang kita. Ya, jangan kita datang beribadah itu, ya kita nggak dengerin sungguh-sungguh. Ya, kalau kita nggak dengerin sungguh-sungguh, bahaya. Ya, bahaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ketika kita punya pola pikir seperti Naaman, apa yang terjadi? Kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 hingga 3. Roma pasal 10 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Walaupun Rasul Paulus menulis ini untuk bangsa Yahudi, bangsa Yahudi itu boleh beribadah, mereka tuh sungguh-sungguh sangat beribadah. Ya, kenapa? Karena Tuhan membentuk mereka tuh sedemikian rupa. Ya, mereka tuh menjadi orang yang kaku dan keras. Ya, Tuhan bentuk. Ya. Kenapa Tuhan bentuk seperti itu? Karena Tuhan mempercayakan pertama-tama firman itu kepada mereka. Ya, sehingga ketika mereka itu keras dan kaku, firman itu tidak akan mereka rubah sedikit pun.
Suatu hari kami pernah diskusi, ngobrol-ngobrol ya. Jadi ngobrol-ngobrol, minum teh itu ya ternyata tuh banyak pengajarannya ya. Kalau bagi saya itu banyak pengajarannya. Suatu hari kami pernah berdiskusi dan bercerita ya dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bertanya ya atau memberikan satu pemikiran kepada kami. Pernah nggak bayangin kalau firman Tuhan itu diserahkan kepada orang-orang China ya, orang-orang Cina seperti kita, apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Jangan-jangan kita akan menulis firman Tuhan itu sesuai dengan keinginan orang lain. Sesuai pesanan. Mau apa? Versi komplit? Versi setengah komplit? Ya, atau versi apa? Ya. Lalu dia bercerita ya, cerita tentang bangsa Israel ini. Tuhan membentuk bangsa Israel itu begitu keras karena apa? Karena firman-Nya itu jangan sampai dirubah sedikit pun. Karena itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka tuh beribadah kepada Tuhan tuh sangat-sangat kusyuk. Apalagi setelah pembuangan di Babel. Mereka menyadarin bahwa segala nubuatan itu terjadi. Ya, mereka lalu mencari Tuhan dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Karena dulu bangsa Israel itu ya, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka juga beribadah kepada Allah lain. Ya. Sabtu di gereja kita, Minggu di gereja lain. Nah, itu ya bangsa Israel. Seperti itu. Tapi setelah pembuangan, mereka menyadarin bahwa hal itu keliru. Mereka buang. Mereka gak mau lagi ada berhala-berhala. Jangan sampai ada berhala-berhala. Dan mereka benar-benar giat. Rasul Paulus bilang, mereka tuh giat beribadah, tapi sayang mereka itu tidak menerima Yesus Kristus. Keliru mereka. Ada Yesus udah digenapin tapi mereka gak mau terima. Hari ini kita sadarin. Kalau kita hari ini belum sempurna beribadah. Dan di luar itu masih ada orang yang lebih baik daripada kita. Kalau beribadah. Ini sebenarnya satu tamparan bagi kita. Kita harus paling tidak sama seperti mereka ketika beribadah. Baik. Dengarkan. Lakukan. Penuh kasih. Jangan sampai mereka tuh lebih baik daripada kita. Suatu hari karena saya ini suka observasi dan lihat-lihat ya. Saya terus terang, saya suka melihat sesuatu dan memikirkannya. Saya merenungkan ada satu tempat ibadah di luar. Itu tidak ada yang namanya ruang ibu dan anak. Ruang ibu dan anak tuh gak ada. Dan mereka ibadah begitu kusyuk. Belum pernah, karena saya sekolahnya di sekolah itu ya. Dan terpatri dengan mendalam ya, suasana itu. Walaupun saya gak pernah ke tempat itu lagi ya. Terus terang saya gak pernah ke tempat itu lagi. Tapi bagi saya sangat berkesan beribadah di tempat itu. Ya suasananya ya, bukan ininya ya. Saya gak ngajak Bapak Ibu ke tempat itu. Di tempat itu gak ada namanya ruang ibu dan anak. Tapi kalau mereka beribadah, mereka tuh bisa kusyuk. Bisa dengarkan dengan baik. Ya. Dan anak-anak bisa tertib. Pertanyaannya, kenapa kita ada ruang di ibu dan anak, tapi malah ya kita tidak tertib. Ya. Suatu hari saya berbicara sama II saya ya. Ini kita renungkan. Saya berbicara sama II saya. Zaman sekarang ini anak-anak tuh kebanyakan gizinya. Sehingga mereka itu nggak seperti anak-anak zaman dulu. Ini saya berargumen ya. Anak-anak zaman dulu tuh kalau diajarin mau. Duduk tenang, diem.
Anak-anak zaman sekarang, waduh kayak cacing kepanasan gitu Nala ya. Mereka tuh gak bisa duduk diam, wah kemana-mana, wah. Gak bisa kata saya ya. Karena waktu itu anak saya yang waktu itu yang dibahas. Gak bisa Apa kata saya? Semua itu harus diajarin. Wah itu kata-kata itu terngiang-ngiang ya. Semua itu harus diajarin. Tergantung kamu sebagai orang tua mau ngajarin anak itu atau enggak. Hari ini kita mungkin ya itu tadi ya. Kita punya sudut pandang tuh keliru. Ya kita harus betulin. Anak-anak di aula kita nggak ajarin. Ya, sebenarnya kita harus ajarin mereka. Karena apa? Mereka tuh bisa diajarin. Satu, mereka bisa diajarin. Yang kedua, jangan-jangan anak-anak itu melihat contoh. Contohnya siapa? Ya kita-kita ini yang berkumis, beruban. Contoh yang gak benar. Karena kita gak benar, dia lihat, ya yang gede aja kayak gini ya. Kenapa saya harus tertib dan mendengarkan dengan baik? Bapak Ibu, kita jangan sampai mendirikan kebenaran kita sendiri. Kalau kita mendirikan kebenaran kita sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah, kita lalu akan melakukan sama seperti apa yang Naaman pikirkan. Mandi, ya kita akan mandi 7 kali, tapi di sungai Damsik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu kekal berlaku selama-lamanya sampai akhir ya dunia ini. Kita tadi dengar ya, kita tadi nyanyikan pujian ya. Pujian itu katakan ya. Dunia berlalu, firman-Nya tak ubah, kekal untuk selamanya. Wah, ini ternyata sama ya dengan ayat yang terakhir kita buka ini. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 hingga 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 hingga 25. 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu, kehidupan akan berlalu. Kita akan pergi cepat atau lambat. Tapi firman Tuhan tetap tidak berubah. Mari kita ubah sudut pandang kita. Jangan kita berpikir mandi di mana saja itu sama. Bukan mandinya, tapi turutin perintah Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Amin.